Salam sejahtera bagi kita semua, Pak. Perkenalkan, nama saya Griselda Tabita Natania Hutahayan dengan NIM 12S24 Saat ini saya akan menjelaskan terkait program yang telah saya kerjakan pada saat ujian akhir semester praktikum hari ini. Nah, terdapat beberapa petunjuk umum. Jadi pada sesi ini Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Case study. Di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan sivitas akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil atau car dan sepeda motor motorcycle. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan mobil atau car yang hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu pula dengan sepeda motor atau motorcycle. Lalu yang kedua, penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Yang ketiga, kendaraan atau vehicle diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau plat nomor, nama pemilik atau owner, dan jenis kendaraan atau type. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat underscore number. Lalu yang keempat, ada area parkir atau parking area diidentifikasikan dengan nama area atau name, kapasitas maksimal atau capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan atau allow type. Keunikan area parkir dijamin melalui name. Code base-nya mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OOP dan ORM berbasis JPA. Seluruh data disimpan pada database persisten. Anda dibebaskan menggunakan driver database H2, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya sesuai dengan pilihan masing-masing. Pada repositori telah disediakan form XML tambahan dependensi driver database yang Anda pilih, lalu mengubah grup ID pada form XML menjadi menggunakan NIM, lalu persisten XML adalah konfigurasi ulang JDBC URL, driver class, credential sesuai dengan database yang Anda miliki. Lalu ada driver class utamanya yakni PBAF01F. Ini terdapat beberapa tugas yang diberikan. Yang pertama adalah database design menggunakan PDM. Lalu ada entity definition menggunakan ERD. Lalu ada beberapa tugas program yakni register entities terbagi dengan 5 test case, dan terakhir ada assigning vehicle terbagi menjadi 4 test case, dan terakhir adalah display all. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait model yang telah saya buat. Yang pertama di sini saya membuat vehicle sebagai parent class untuk pendefinisian si car dan juga motorcycle-nya nanti. Di sini kita menggunakan beberapa library yang terdapat pada Java, yakni Java Persistence. Java Persistence ini untuk menghubungkan ke database-nya. Untuk menghubungkan database dan juga Java-nya kita menggunakan Persistence Cascade Type. Lalu ini Persistence Column untuk mengatur detail kolomnya. Persistence Entity untuk mengatur entity-nya dari kelas si Java-nya ini. Persistence ID ini untuk menentukan ID atau primary key-nya. Persistence many-to-many ini untuk menghubungkan relation antar kelas itu menjadi many-to-many. Lalu persistence table ini untuk membuat atau menambahkan table nantinya. Pertama kita membuat sebuah table dengan query add table, namanya itu adalah vehicles, yang dimana ini untuk membuat sebuah tabel kendaraannya, terdapat ID dan juga terdapat beberapa kolom, yang dimana untuk kolom pertama itu adalah nama kolomnya itu adalah plate number. Lalu untuk panjang inputan nanti hanya 225 karakter dengan tipe string. Lalu untuk kolom yang kedua adalah owner, lainnya 225 dengan tipe data string juga. Lalu untuk type juga sama dengan tipe string. Dan selanjutnya saya membuat sebuah relation antar kelasnya itu dengan many to many.
dan kita menggunakan mapping untuk mengumpulkan masing-masing kelas atau objek dari si vehicle nanti. Nah, di sini adalah abstract class vehicle agar nanti si vehicle ini dapat kita inheritance kepada si subclassnya seperti car dan juga motorcycle-nya. Ini adalah bentuk dari Java untuk si vehicle-nya karena hasilnya adalah dalam bentuk database. Sini kita membuat sebuah template dalam bentuk Java terlebih dahulu sebelum dibuat menjadi sebuah objek intinya. Jadi di sini abstract class vehicle dengan atribut ada plat number, owner, dan juga type. Ini adalah construct dari si vehicle-nya sebagai wadah untuk pengisian value dari si vehicle nantinya. Terdapat metode get plat number, get owner, get type. Dan juga ada override untuk pendefinisian ulang dari metode yang dimiliki oleh si vehicle ini. Selanjutnya, untuk motorcycle, kita menggunakan extends karena dia turunan dari atau inheritance dari si vehicle tadi. Jadi, untuk atribut dan juga metodenya akan menggunakan milik si vehicle tadi. Begitu juga dengan construct-nya. Di sini kita membuat sebuah private static final. Vehicle type untuk si motorcycle-nya adalah motor, yang artinya value yang ini tidak bisa diubah lagi type-nya. Nah, di sini kita override method yang dimiliki oleh si vehicle tadi, yakni get plat number, get owner, dan juga get type. Selanjutnya ada car. Car sama saja seperti motorcycle. Jadi di sini turunan dari vehicle juga. Kita ubah vehicle type-nya. Kalau yang tadi motorcycle adalah motor, di sini jadinya mobil. Untuk atributnya sendiri masih sama, plat number, owner, type, dan juga ini vehicle return get vehicle type untuk mendapatkan si type dari si car-nya ini. Untuk override-nya juga masih sama, kita menggunakan kita mendefinisikan ulang metode yang ada pada si vehicle-nya itu, yakni get number, get owner, dan juga get type. Selanjutnya, ini adalah model yang terakhir, yakni area untuk area parkirnya. Di sini kita menggunakan beberapa library yang sama yang digunakan pada vehicle-nya tadi. Yang ini agar dapat mengakses semua kelas yang ada di folder ini, folder package UAS-PDO ini. Lalu ada Java persistence agar dapat mengakses persistence, yang dimana persistence ini adalah menghubungkan antara Java dan juga database-nya. Lalu ini cascade type, sama seperti vehicle tadi, ada column juga, entity, ID, relation many-to-many, dan juga persistent table. Nah, di kali ini kita membuat sebuah tabel yang bernama area. Dari mana tabel area ini terdapat beberapa kolom seperti untuk ID, lalu ada nama. Ini adalah nama dari si area parkirnya nanti. Lalu terdapat length atau panjang karakter untuk si nama ini sebanyak panjang 25 dengan tipe string. Lalu capacity juga. Lalu untuk capacity seharusnya tipenya adalah integer. Lalu ada kolom allow type. Ini untuk menuliskan tipe vehicle apa yang boleh diparkir di tempat itu. Karena tadi hanya boleh 2, yakni antara car atau motorcycle saja. Dengan ukuran untuk allow typingnya adalah 225. Lalu sini kita membuat atribut untuk si area itu, yakni name, capacity, dan juga allow type. Ini adalah construct-nya untuk sebagai wadah untuk mengisi value dari ketiga atribut yang dimiliki oleh si area itu. Selanjutnya, ini adalah metode yang dimiliki oleh si model area ini, yakni get name, lalu get capacity, lalu get allow type, lalu ini
override pendefinisian ulang untuk menghasilkan output nama, capacity, dan juga load type. Nah, selanjutnya kita ke entry point-nya atau main pemrograman kita, yakni app.java-nya yang berada pada package pbo.f01. Sini kita menggunakan library import Java util scanner untuk menerima inputan dan membaca satu baris inputan penuh. Lalu ini adalah Java Persistence Entity Manager untuk mengatur entity. Lalu import Java Persistence Entity Manager Factory ini untuk create entity. Jadi nanti si objeknya itu akan diubah menjadi entity database. Lalu untuk import Java persisten ini untuk membuat koneksi antara database dan juga Java-nya. Kita masuk ke entry point-nya, public class app. Ini kita membuat entry manager factory, membuat sebuah entity manager factory. Dan ini adalah entity manager untuk mengatur masing-masing entity yang ada. Sini entity manager factory ini kita create entity manager factory parkit PU yang artinya database yang sudah ada default dibuat dari awal itu menggunakan persistence yakni parkit PU. Kita pada persistence.xml ini persistence unit name-nya adalah parkit PU. Selanjutnya kita membuat program agar dapat menerima inputan dengan menggunakan new scanner. Lalu kita membuat program membaca input baris per baris hingga tidak ada token atau teks lagi. Jadi sini kita menggunakan loop while untuk membaca satu baris penuh inputan tersebut. Lalu kita menggunakan if else. Jadi kalau misalkan inputan kita itu bernilai 0 atau empty, maka nanti program akan berhenti. Namun jika else sebaliknya, maka nanti program akan menerima inputan yang dimana akan diseparasikan dengan hashtag. Nah, untuk komennya ini kita partisikan. Jadi kita buat menjadi sebuah indeks yang dimana untuk komennya sendiri terdapat pada indeks 0. Nah, untuk komennya itu ada beberapa yakni vehicle add, area add, dan juga assigning vehicle dan juga display all. Nah, untuk vehicle add di sini terdapat tipe boolean apakah vehicle itu terdata atau vehicle access. Kalau misalkan true, nanti si vehicle yang baru saja kita buat akan menjadi sebuah objek baru. Jadi di mana di sini terdapat beberapa partisi dengan 3 indeks. Indeks pertama nanti akan berisikan plat number-nya. Lalu indeks kedua nanti akan berisikan owner-nya. Lalu untuk indeks yang ketiga nanti akan diisi dengan type-nya. Selanjutnya untuk case area add sama seperti tadi vehicle dicek dulu apakah areanya sudah terdapat pada database atau belum. Nah, jika belum maka nanti akan beralih ke false, jika sudah nanti akan bernilai true dan akan lanjut programnya. Ini kita cek sesuai dengan tadi di readme bahwasanya kalau untuk si vehicle sendiri pengecekannya itu atau primary key-nya itu menggunakan plat number-nya. Sedangkan untuk area sendiri menggunakan nama dari si area tersebut. Nah, sama seperti vehicle tadi, kalau misalkan belum ditemukan area yang sedang kita input ini atau tidak terbaca input yang terbaru itu, maka nanti akan dianggap sebagai objek baru dan dibuat sebagai objek baru yakni area. Selanjutnya terdapat case untuk assigning vehicle. Assigning vehicle ini untuk menerima inputan vehicle beserta juga dengan tempat parkirnya. Lalu sini terdapat case display all untuk menampilkan semua terkait vehicle itu. Jadi dari vehicle, area, dan juga parkirnya.
Jadi dibaca menggunakan ID dari si tempat parkir dan juga vehicle-nya tersebut. Nanti di sini juga akan dihitung ada berapa banyak vehicle yang sedang diparkir. Nanti akan disimpan dalam bentuk tipe release. Untuk display all juga kita menggunakan area. Nanti akan dibandingkan plat number dengan ID parkir yang ada di area tersebut. Nah, jika kita menginput selain dari kelima case tadi, maka sistem akan membaca sebagai default dan akan menghasilkan output invalid input. Sekian penjelasan saya terkait ujian akhir semester saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan penjelasan, terima kasih. Mohon dimaafkan, terima kasih Pak.